Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah penilaian pembelajaran matematika kelas A, kami dari kelompok 5 akan membahas dan menjelaskan tentang asesmen kriteria minimum. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Intan Melinda Utari, yang kedua Lailatul Badriah, yang ketiga Mardiana, yang keempat Muhammad Alif Anwar, dan yang terakhir adalah Umaira Apipah. Baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasan asesmen kriteria minimum. Sebelumnya, apa sih asesmen nasional itu? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Pada asesmen nasional, mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar seperti literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidikan. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau, yaitu perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh Kemendikbud. Asesmen nasional juga akan diikuti oleh seluruh guru dan kepala satuan pendidikan. Asesmen nasional terdiri dari 3 instrumen, salah satunya yaitu asesmen kompetisi minimum yang biasa disingkat dengan AKM. Baik, selanjutnya adalah tujuan dan latar belakang dari asesmen kompetensi minimum atau AKM. Pada abad 21, pendidikan harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi. Keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media dan informasi, serta kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi kepada masyarakat. Kecakapan-kecakapan inilah yang disebut sebagai konsep kecakapan hidup abad 21. Dan salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah dengan kemampuan literasi. Inilah salah satu yang melatar belakangi adanya asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika. Asesmen kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Lantas, apa itu asesmen kompetensi minimum atau yang biasa disingkat dan dikenal dengan AKM? Asesmen kompetensi minimum atau biasa dikenal dengan AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi.
Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu. Baik, selanjutnya adalah tujuan dan latar belakang dari Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Pada abad 21, pendidikan harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi. Keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media dan informasi, serta kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi kepada masyarakat. Kecakapan-kecakapan inilah yang disebut sebagai konsep kecakapan hidup abad 21. Dan salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah dengan kemampuan literasi. Inilah salah satu yang melatar belakangi adanya Asesmen Kompetensi Minimum. Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika. Asesmen kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Baik, selanjutnya adalah komponen AKM. Untuk menjelaskan mengenai komponen dari asesmen literasi membaca dan numerasi, Kemendikbud membaginya berdasarkan 3 hal. Yang pertama yaitu konten, kedua adalah proses kognitif, dan yang terakhir adalah konteks. Untuk yang pertama yaitu konten. Pada asesmen literasi membaca, konten menguji beberapa teks yang bersifat informasi maupun fiksi. Sementara itu, konten asesmen numerasi menguji bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Yang kedua adalah proses kognitif. Dalam komponen asesmen literasi membaca yang berbasis proses kognitif, kompetensi murid diuji untuk menemukan informasi, menginterpretasi dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Di sisi lain, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar menyelesaikan masalah non-rutin. Dan yang terakhir yaitu konteks. Untuk komponen asesmen literasi membaca dan numerasi berdasarkan konteks, soal untuk peserta akan mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Materi selanjutnya adalah mengenai soal AKM. Pengerjaan soal AKM akan dilaksanakan berbasis komputer yang bersifat adaptif. Maksudnya adalah, jika murid dapat menjawab soal tersebut dengan benar, maka soal selanjutnya yang diberikan adalah soal yang lebih kompleks atau lebih sulit. Sebaliknya, jika murid tersebut menjawab salah, maka soal berikutnya yang diberikan adalah soal yang lebih sederhana atau lebih mudah. Kemudian bentuk-bentuk soal pada asesmen kompetensi minimum AKM yaitu ada pilihan ganda. Pilihan ganda ini sama seperti pilihan ganda pada umumnya, di mana ada beberapa pilihan jawaban yang dapat kita pilih dan hanya satu pilihan yang benar. Kemudian bentuk yang kedua ada pilihan ganda kompleks. Nah, pilihan ganda kompleks ini sama seperti pilihan ganda pada umumnya, namun yang membedakan pada pilihan-pilihan dari jawabannya itu
ada lebih dari satu pilihan yang benar. Kemudian bentuk yang kedua adalah menjodohkan. Nah, pada bentuk ini murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Kemudian bentuk yang keempat ada isian singkat. Sama seperti biasanya, bentuk isian singkat pada AKM ini murid tidak perlu menjabarkan langkah-langkah penyelesaiannya, cukup nilai akhirnya saja yang perlu ditulis. Kemudian bentuk yang terakhir yaitu uraian. Nah, bedanya dengan isian singkat, sama seperti yang selama ini kita ketahui, pada uraian itu bukan hanya nilai akhir yang ditulis, tapi penyelesaian langkah-langkah untuk menyelesaikannya juga perlu ditulis. Nah, ini dia adalah contoh soal numerasi. Contoh soal ini diperuntukkan untuk kelas 5 SD. Dapat kalian lihat ada 2 buah soal di mana masing-masing soal memiliki bentuk yang berbeda. Untuk nomor 1, soalnya berbentuk isian singkat, dan untuk nomor 2, soalnya berbentuk pilihan ganda. Nah, kalau kalian lebih cermati lagi, contoh soal numerasi ini adalah contoh soal yang berbentuk cerita, di mana peserta didik harus membaca dan memahami pernyataan pada soalnya terlebih dahulu, baru menjawabnya. Tujuannya agar dapat meningkatkan kemampuan literasi dari setiap peserta didik. Hasil AKM dilaporkan. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda, yaitu pada tingkat kompetensi literasi membaca, yang pertama ada perlu intervensi khusus. Murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kedua, dasar. Murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Ketiga, cakap. Murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Yang keempat, mahir. Murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif dalam terhadap isi teks. Pada tingkat kompetensi numerasi, yang pertama diperlukan intervensi khusus. Murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Kedua, dasar. Murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Ketiga, cakap. Murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Yang keempat, mahir. Murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Berikutnya adalah peran pembelajaran matematika. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada AKM, literasi matematika atau numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu. Dari pengertian di atas, dapat kita tarik bahwa kemampuan numerasi adalah keterampilan mengaplikasikan kaidah matematika dalam konteks kehidupan sehari-hari. Maka sangat penting untuk menerapkan pembelajaran matematika berbasis konteks. Tujuannya agar pembelajaran matematika dapat menumbuhkan kemampuan numerasi. Jika dalam diri setiap peserta didik sudah tertanam kemampuan numerasi, maka hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran bidang studi lain. Karena kemampuan numerasi bukan hanya kemampuan yang sekadar menghitung, tapi kemampuan numerasi juga kemampuan untuk menganalisis fakta, langkah, dan strategi untuk memecahkan permasalahan. Sehingga tidak hanya semata-mata berguna untuk bidang matematika saja, tetapi juga berguna untuk bidang-bidang pelajaran lainnya. Karena memang tidak semua bidang studi menerapkan konsep matematika di bidangnya, namun setiap bidang studi pasti memiliki kisi untuk menerapkan permasalahan
permasalahan kontekstual kepada peserta didik. Karena permasalahan kontekstual sendiri sangat berguna untuk merangsang dan meningkatkan daya kemampuan berpikir peserta didik. Nah, dari penjabaran di atas dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran matematika memiliki peran yang sangat berarti untuk meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik, di mana kemampuan numerasi tersebut sangat dibutuhkan dalam pembelajaran bidang studi lain. Bahkan kemampuan numerasi ini juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut daftar pustaka yang kami jadikan acuan dalam pembuatan video ini. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.